Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 16, ayat yang ke-6 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap, mengingat kue kismis Kir Hareset. Biarlah mereka mengaduh dan hancur luluh sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesibon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau, tepat pada waktu panen, musuhmu menyerbuk dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai, tiada pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir-Heres. Ayat yang ke-12, maka sekalipun Moab pergi beribadah, dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Ayat 14, maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, opa, oma, opung, kakek, nenek. Ya, senang sekali kita berjumpa. Sudah lama kita tidak berjumpa di dalam persekutuan lansia setiap Rabu, ya seperti ini. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa. Firman Tuhan sudah saya bacakan, dan tema yang diberikan adalah lalai mengakui Allah dan kebenarannya. Itulah tema kita. Nah, perikop bacaan kita sebenarnya ini merupakan bagian dari nubuatan Yesaya, Nabi Yesaya ya, tentang kejatuhan atau kehancuran Moab. Siapakah Moab itu? Dan mengapa mereka mengalami kehancuran? Nah, ini yang mau kita lihat secara singkat. Ya, tidak boleh terlalu panjang ya. Ya, namanya media online, nanti kebosanan. Jadi, pertama, mari kita lihat latar belakang Moab secara singkat. Sebenarnya, suku atau bangsa Moab adalah keturunan Lot, keponakan Abraham. Mereka awalnya adalah satu suku yang mengembara. Namun pada abad 13 sebelum Masehi, mereka menetap di daerah di sebelah timur Yordan, pada dataran tinggi yang subur di antara Laut Mati, padang gurun, Siro Arab, dan Sungai Amon. Nah, ini informasi tentang keberadaan mereka, di mana mereka tinggal. Itu ada di dalam 1 Samuel 22, ayat 3 sampai 4. Juga dalam kitab Rut, pasal 1 ayat 1 sampai 2, kita menemukan di sana tentang Moab. Jadi, Moab ini menjadi sebuah kerajaan yang pernah mengalami kejayaan, atau mengalami kemajuan juga secara ekonomi. Sehingga ketika terjadi kelaparan, termasuk kelaparan di Israel, ada orang Israel yang pergi ke Moab juga. Ya, seperti Elimelech dan istrinya bernama Naomi. Nah, itu sejarah singkat
atau latar belakang singkat tentang Moab. Lalu kemudian di dalam bagian yang kita baca, Nabi Yesaya membicarakan tentang kesombongan Moab. Ini yang kedua yang kita lihat. Jadi Moab itu mendapatkan kecaman dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Kenapa mereka dikecam? Kenapa mereka disebut menjadi orang yang sombong? Pertama, karena mereka lupa diri atau lupa sejarah. Mereka tidak mau tahu tentang asal-usul mereka. Kalau dikatakan tidak tahu, pasti tahu ya. Karena sebenarnya ya mereka pasti tahu secara turun-temurun. Tetapi masalahnya mereka tidak mau tahu, tidak peduli mereka berasal dari mana. Jadi mereka justru juga tidak mau menerima Israel, menganggap Israel sebagai lawan, sebagai musuh. Itu ada di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga. Lalu yang kedua, apa kesombongan mereka? Mereka melupakan atau melalaikan Tuhan dan firman-Nya. Nabi Yesaya sudah bernubuat, menyampaikan teguran yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi apa respon mereka? Mereka justru tetap membelakangi Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa berhala. Mereka tidak mau mengindahkan nasihat Yesaya sebagai seorang nabi Tuhan. Mereka tidak menghargai nabi Tuhan, hamba Tuhan. Ya, mereka pun tidak menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Nah, inilah kesombongan mereka. Karena mereka merasa bisa. Mereka merasa ya, bisa melakukan apa saja dan mereka tidak membutuhkan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka lupa bahwa mereka terbatas. Ternyata bangsa Moab bukanlah satu-satunya bangsa yang kuat gitu ya. Masih banyak bangsa-bangsa lain yang lebih kuat dari mereka. Masih banyak bangsa-bangsa lain di luar Moab yang memiliki kejayaan yang lebih, baik secara politik, secara ekonomi, bahkan juga di dalam kekuatan militernya. Tetapi mereka menyombongkan diri. Itu yang tadi sudah kita baca. Mereka congkak dikatakan di sini. Mereka tidak peduli terhadap Tuhan, mereka tidak peduli kepada bangsa-bangsa lain, tetapi mereka berpusat kepada diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, apa akibat kesombongan? Firman Tuhan jelas menyatakan, tinggi hati mendahului kehancuran. Atau orang yang tinggi hati akan direndahkan. Berulang-ulang firman Tuhan mencatat hal demikian. Bangsa Moab yang sangat angkuh atau sombong itu, akibatnya mereka dikalahkan oleh Raja Daud. Dan bukan hanya Raja Daud. Pada akhirnya kota mereka dihancurkan. Hancur total pada masa kerajaan Asyur berkuasa. Di dalam ayat-ayat yang kita baca dikatakan bahwa runtuh dan rata kota itu sampai tanah. Mereka diluluh lantakkan. Dan bukan hanya kota mereka, tetapi juga tanah ataupun kebun mereka yang begitu subur sekarang menjadi tandus. Dulu menghasilkan banyak produksi, sekarang tidak lagi produktif. Anggur mereka dulu melimpah, sekarang sudah tidak ada apa-apa. Ini sungguh menimbulkan kesedihan yang luar biasa, mendatangkan ratapan yang luar biasa. Maka dikatakan di sini, Moab, engkau akan meratap. Jikalau engkau tidak bertobat, jikalau engkau tidak berubah, maka kamu akan hidup di dalam ratapan. Dan itu yang terjadi, karena mereka tidak mau mengindahkan firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan teguran ataupun nasihat daripada Tuhan. Jadi celakanya, dalam keadaan demikian mereka tidak mau datang kembali kepada Tuhan. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap berharap kepada dewa-dewi mereka. Padahal dewa-dewi itu adalah wujud khayalan dan buatan manusia. Jadi kita tahu gambaran tentang dewa ataupun patung-patung buatan manusia kan? Punya telinga tidak bisa dengar gitu. Punya mata tidak bisa melihat. Punya hidung tidak bisa mencium. Jadi itulah namanya dewa atau dewi buatan tangan manusia. Sebab hanya Allah Israel lah satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa untuk menggenapi firman-Nya, untuk menggenapi janjinya. Itulah sesungguhnya yang mau dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Tetapi sayang sekali bahwa
Moab tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan. Hasilnya mereka mengalami kehancuran. Mengalami kehancuran baik kotanya maupun tanahnya, kebunnya, tetapi juga secara sosial, kerohanian. Mereka akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Mereka mengalami kematian secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, opa oma yang dikasih Tuhan, apa pelajaran yang kita dapatkan dari bagian ini? Ada beberapa pelajaran penting. Pertama, bahwa kita sesungguhnya diajar untuk tetap mengucap syukur, bersyukur dan menghargai anugerah Tuhan. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus itu sesuatu yang kekal, yang bersifat pasti, dan bukan hanya keselamatan kekal, pemeliharaannya tiap-tiap hari. Kalau kita ada sampai sekarang, menjalani masa-masa yang sulit, sudah berbulan-bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ya, satu virus yang mematikan. Tapi Bapak, Ibu, Opa, Oma, Opung, sampai sekarang kita masih ada. Itu kenapa? Itulah bukti kasih Tuhan. Bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Saya kira kita semua mengaminkan ya, Opa, Oma, bahwa Tuhanlah yang menjaga, memelihara kita. Karena itu mari kita bersyukur dan menghargai anugerah Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan mau taat pada firman-Nya. Mau mendengarkan teguran, mau mendengarkan nasihat. Kita tidak boleh mengandalkan pengalaman. Ada kadang-kala begitu ya, karena sudah opa oma, karena sudah orang tua merasa sudah berpengalaman, maka tidak mau lagi dengar teguran. Saya ingat orang tua saya, ibu saya juga begitu dulu, ya. Sudah tua, tapi ketika kita memberikan masukan, pendapat agak susah diterima karena selalu mengandalkan apa? Pengalamannya, masa lalunya. Padahal firman Tuhan itu kan selalu bersifat up to date. Artinya apa? Firman Tuhan itu hidup dan terus mengoreksi kehidupan kita. Firman Tuhan tidak berorientasi kepada masa lalu, tetapi firman Tuhan membawa kita kepada masa depan yang pasti, kemajuan demi kemajuan. Maka jangan melalaikan, jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa siapa meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Itu adalah dalam kitab Amsal. Jadi menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu, itu hal yang sangat penting. Menyadari bahwa tanpa firman kita tidak akan bisa berjalan dalam terang, itu hal yang sangat penting. Tapi sebaliknya, menyadari betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, bahwa firman-Nya diberikan untuk menerangi hidup kita, itulah yang harus menjadi pegangan hidup kita tiap-tiap hari, ya. Dan yang terakhir, Opa Oma, tetap rendah hati. Tuhan selalu menantikan pertobatan kita, pertobatan manusia. Tuhan Yesus selalu terbuka menerima setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tangannya selalu terbuka. Ada lagunya ya. Ya, tangan Tuhan selalu terbuka, menantikan setiap orang yang datang kepadanya. Kapan saja, di mana saja, Dia selalu terbuka. Maka mari kita merendahkan hati kita. Sebab keangkuhan mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati itu menjadi pintu masuk datangnya pertolongan. Atau dengan kata lain, kerendahan hati akan mendatangkan berkat. Amin, Opa Oma? Amin ya. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa supaya Opa, Oma, supaya kami sekalian tetap hidup di dalam ketundukan akan firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.